Segera masuk dan sucikan diri kalian dengan air sendang. Alam yang akan menentukan siapa yang akan diberi tanggung jawab selanjutnya.
kang sinebut pakuning tanah Jawa. Sayekine tanah Jawa rineksa dening kiblat papat. Wetan nenggih Gunung Lawu, kidul nenggih Samudra Kidul, iring lor ing Setra Gondomayit, sisih kulon Gunung Merapi lan Gunung Tidar kang rineksa dening Kyai Semanu. Manut sabdaning para kuno Sewa Sugata Sarjana sujaning budi. Becik petite ala ketara, sapa bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Bang, hebat gak Wuhan ini? Wah, yang suka laki-laki banyak. Banyak yang nyawer, wong. Ayah banyak yang nyawer. Lawang perempuan sundal kok. Rak gitu toh Pak Lurah? Sebaiknya kalian itu harus bangga bahwa desa kita itu punya sinden seperti Andini. Ya kita coba lestarikan gitu loh. Gitu, Pak. Iya. Bangga punya sinden sundal. Dan sundel. Tapi itu kebanggaan kampung kita, wong. Dasmu. Nggih, Bu. Oh, nggih. Kedep nggih. Kok santai banget. Padahal kan jelas-jelas loh selingkuhannya baru meninggal. Lah ya bener, Bu. Kayak katanya tuh meninggalnya setelah. Monggo Bu Andini. Mau beli apa, Bu? Mau beli kangkung, Bu. Oh, nggih. Monggo. Mau bikin sayur sama melu. Oh, nggih. Monggo Bu Andini. Loh, Bu Andini kok nggak ngelayat? Mungkin sedo, Bu. Lah, kan Pak Kusno Bu Andini. Memang Bu Andini enggak dengar kabar. Matur nuwun. Nggih, sami-sami, Bu.
Tahan nafas, Bu. Wah, ini cuma perasaanku aja ya. Orang-orang di sini koyo menghakimi kita gitu loh. Isa-isane anak sundel kuwi radep isin mara rene to, Bu. Lah pancen orang duwe isin kuwi bocah. Semua orang sudah pada tahu, tapi keluarganya tetap aja cuek. Lah iya to, Bu. Pak Kusnawi kan ninggal bar saka omahe si sinden kuwi to. Wes, ra ngomongin wong terus. Ya jan nyata kok. Oh kok. Kenyataannya kayak ngono. Anak sinden itu. Mas, bener po. Pak Kusno sakit jantung. Etoke wonge sehat-sehat wae. Wah, orang itu mau beritanya di Simpang Siur. Bu Andini. Bu Andini. Ana apa iki? Saiki neh kok kabeh bareng-bareng kudu Pak Kusno. Jangan belagak seperti preman. Kalian pikir aku takut sama kalian? Ning, San, awasi mereka. Ini yang kalian cari. Ambil. Gue jelek ini di bareng-bareng ini Pak Kusno. Kusno memang tidak pernah bawa apapun sih. Harusnya kalian itu malu. Datang ke sini bikin keributan dan menuduh sembarangan. Di dalam tas ini, kudu ono kabeh bareng-bareng ini Pak Kusno. Hah? Jangan goblokin kita. Hah? Orang mungkin bareng-bareng ini bisa melayu dewe. Sekali lagi saya tegaskan. Kusno tidak pernah membawa barang-barangnya ke sini. Dan kalian ingatkan sama Dayu, jangan pernah usik kehidupan aku lagi. Baik. Nah, San Bu Andini memang masih bersikeras ndelik ke barang Pak Kusno. Mungkin wae apik. Sekalian tak sebar ke berita, Pak Kusno mati gara-gara kowe. Ayo, Mo. Piye? Kerjanya anak buahmu itu berantakan. Tidak ada satupun kerjaan yang beres. Ya sabar tuh Mbak Ayu. Baru beberapa hari loh ini. Aku tidak peduli gimana caranya. Yang penting barang-barangku tuh balik. Dongrat. Gimana? Goblok kabeh. Wan itu memang licik, Bu.
Tapi tenang saja, saya akan bantu ibu. Ya, saya kan ada di pihaknya ibu. Dulu Andini itu apa-apa minta tolong sama saya kok. Tapi ya setelah dia dapat laki-laki baru, saya langsung ditendang. Kamu bisa aku percaya. Aku harus cari orang lain lagi. Loh, Ayah Ceto bisa, Bu. Sangat bisa. Saya akan cari cara. Tapi, ya ibu tenang dulu. Ibu apa ndak malu jadi bahan omongan orang terus? Kenapa harus malu, Neng? Memangnya ibu berbuat apa? Tolonglah. Berhenti melakukan hal-hal bodoh. Neng sadar kok. Laki-laki yang dekat sama ibu punya maksud lain. Kita direndahin warga terus, Bu. Ningrum bahkan dicap perempuan gak bener. Kalau menurutmu itu tidak benar, jangan didengerin. Tidak semuanya di dunia ini kita bisa kontrol, Nin. Tapi kelakuan ibu kayak selingkuhan orang. Apa bedanya sama pelacur? Jangan kurang ajar kamu. Tidak semuanya harus sesuai dengan keinginan orang. Kamu tidak tahu apa yang udah ibu usahakan buat kamu. Ya makanya ibu cerita. Ning mau kok tahu semuanya. Tapi kan ibu yang selalu tutup-tutupin. Bapak kandung Ningrum aja Ningrum gak tahu, Bu. Sudahlah, Ning. Kamu nikmati aja apa yang udah ibu berikan buat kamu. Lupakan soal bapak kamu. Dan semua berita yang gak enak tentang ibu. Satu lagi nih. Walaupun Santi adalah sepupu kamu, gak berarti dia harus tahu semua. Bu. Ya, Bu.
San, kui bolehmu piye to? Wong pagelaran tinggal beberapa hari lagi kok. Bisa-bisanya batal iki loh. Aku juga ndak tahu. Bule yang punya mau, kita mau melu ae. Tapi iki wis kesekian kalinya loh, San. Gagal meneh. Wis saya to bayaran. Hah? Angkat-angkat barang terus. Pentasnya ora. Oh, bajigur. Kan ada satu yang gak dibatalin Mas Wo. Sabar toh. Namanya juga lagi apes. Semua yang ada di sini juga ikut prihatin. Alah, sabar. Nggih, Mas. Ini saya mau ngedata alat yang masih bagus. Cah anyar. Rung iso apa-apa. Wis entuk jabatan. Iku nggih tasih saya. Angkat terus. Kalau sampai bulan depan, kita masih sepi seperti ini dan cuma ada 1 job. Mau nggak mau, kita harus keluar dana pribadi. Aku mau pelan-pelan, mau cari solusi. Aku juga pusing gara-gara Kusno itu meninggal. Sudahlah, Din. Lupakan soal Kusno sama Dayu. Lebih baik kamu tuh fokus dengan apa yang diminta sama Kanjeng Semanu. Aku yakin ya, Din. Ini semua terjadi gara-gara kamu tidak kunjung memberikan apa yang diminta sama Kanjeng Semanu. Terus aku harus gimana? Kusno sudah meninggal tapi tidak ada yang berubah. Ya mungkin karena tidak sesuai. Din, aku tuh udah keluar banyak modal loh untuk sanggar ini. Kamu jangan main-main. Kamu pikir aku main-main? Kamu pikir enak mesra-mesraan sama tua bangka yang udah bawa tanah seperti itu? Itu resikomu. Anak kamu yang terpilih. Apa toh, Mas? Dapat apa aja kamu setelah ibumu lama sama Pak Kusno? Ha? Maksudnya, aku nggak ngerti. Maksudnya, aku nggak ngerti, Mas. Bel! Nggak usah pura-pura nggak tahu kamu. Pakaianmu aja baru gitu loh. Uang dari mana ibumu kalau bukan dari Pak Kusno? Ha? Mas, ibuku kerja. Ibuku sama Pak Kusno cuma rekan bisnis. Pak Kusno itu mati gara-gara ibumu. Dong kowe. Sembarangan. Ojo kurang ajar. Kurang ajar apa? Dapat dari sekolah itu. Kurang ajar. Asal sama perempuan, Mas. Sampai bales tuh. Saya masih cukup waras, Mas. Gak mau berurusan sama sampean. Ayo, biar tak antar. Ditanya gue. Matur suwun, Mas. Saya tidak tahu apa jadinya kalau kamu tidak menolong anak saya. Anak saya pasti ketakutan sekali. Kita pernah ketemu di mana ya? Saya kan karyawan sanggar, Bu. Cuma memang baru. Saya juga sering lihat ibu pentas. Tapi ibu ya pasti nggak merhatikan. Kamu tinggal dekat sini? Saya ngontrak, Bu. Dekat sanggar.
Tapi kamu asli sini. Orang tua Solo. Saya juga anak tunggal, gak punya saudara, jadi ya pindah-pindah. Jadi terbiasa mandiri ya? Ya gitulah, Bu. Makasih ya. Sami-sami. Diminum, Bu. Saya harus pamit. Baik. Mari, Mas. Mari. Din, waktu kita nggak banyak loh. Ingat dahulu Kanjeng Semanu. Kamu sudah dapat kriteria yang sesuai. Kamu tahu kan? Kita sudah berusaha. Tapi ternyata Kusno saja tidak cukup. Din, aku tahu kamu berusaha untuk bertanggung jawab. Tapi kan tidak semua harus menjadi korban. Carilah yang sesuai dengan kriteria. Lalu harus bagaimana? Waktu kita tinggal dikit. Ya lu, Apa ini, Bu? Boleh minta tolong di fotokopi? Oh, iya. Masing-masing 5 lembar aja. 5 lembar, oh ya. Baik, Mbak. Tenun ya, Pak. Sami-sami.
Ning nang ning rum. Nisan, ono loro. Wele. Terserah, kamu makan sendiri atau dibagi yang lain. Tumben bawain makanan buat aku. Makasih yo. San, ada yang pengen aku omongin. Ono apa to, Ning? Belakangan iki, aku sering mimpi. Rasanya benar-benar nyata. Aku lihat ibuku jadi jaman ular. Apa? Oyo siluman ular. Alah, itu cuma mimpi aja. Karena kamu kesal sama ibumu. Serius loh, San. Akhir-akhir ini ibuku tambah aneh. Makan kembang kantil, nyalain dupa. Serem tuh. San. Wes, kamu tenang dulu. Yo, namanya juga mimpi. Bunga tidur. Belum tentu bener. Wajar toh. Wong ibumu kan masih budayani. Iya kan? Mbak Santi, dicari Mas Jalu. Iya. Sek. Yo. Ya wes, tak balik dulu ya. Iya. Aku tak urusi kerjaanku dulu ya. San, aku pamit juga ya. Ya wes, nanti tak kabari yo. Iya, Mas. Ini data-data udah tak rapihin. Monggo dicek. Ya wes, nanti tak cek lagi yo. Matur nuwun ya, Mas. Supaya ringan, tak sarani minum ini. Supaya staminanya kuat, bertenaga. Tambah fit. Tambah fit. Ayo, minum. Vitamin. Satu-satu. Ya. Ayo, minum. Pak, nuwun sewu Pak. Mau tanya rumah Bu Handini tahu Pak? Kotor perlu nopo ya? Bapak-bapak ini mencari rumah Bu Handini. Dari kota Mas ya? Bukan dari kota lagi mereka Pak, dari luar negeri Pak, dari Malaysia mereka. Itu memang dari Malaysia. Kita orang memang dari Malaysia. Datang jauh-jauh nak tanya. Tahu tak? Bapak tahu ya rumah Bu Handini. Iya. Cocok di jalan bocor di Bu Handini ya? So. Oh, Bu Handini. Ya iya. Tuh jangan-jangan bapaknya ningrum. Jadi, kat mana rumah Bu Handini? Tahu tak? Tahu. Tahu? Santai. Saya anterin ya. Iya, makasih Pak. Tapi nggak sekarang. Besok ketemu saya lagi jam 9 di sini. Saya tunggu. Tak boleh. Sebab hari ini kita dah ada temu janji dengan Bu Handini. Lagipun, kita orang datang dari jauh, dari Malaysia, naik pesawat. Oh, ngomong toh, kalau sudah janji ya. Cakap dari tadi. Ya sudah, saya antarkan ya. Oke, itulah. Tapi besok jam 9 pagi. Saya tunggu di sini, ya. Jam 9. Saya nunggu. Ayo, jom deh. Ini ada berita hangat, wo. Hot, teranyar, wo. Ini bener-bener A1 infonya, wo. Tenang. Nek ngomong ki sing temoto, yang jelas gitu loh. Ya ini harap tak jelas, no. Ya, ini sekarang Bu Handini itu hebat, wo. Bu Handini baru saja melebarkan sayapnya sampai ke negeri jiran, wo. Aku baru aja ketemu sama tamu-tamu dari Malaysia. Ya, dia itu nyari Bu Handini. Tak pikir pasti wong Malaysia kui iki suaminya Bu Handini. Aku juga mikir ini pasti bapaknya Ninggrum, tapi bukan. Aku pusing, kira-kira wong Malaysia kui karep apa ya, wong?
ini bakalan ada korban baru. Korban? Korban apa tuh? Saya takut salah mengartikan pertemuan kita ini, Bu. Semua tergantung kamu. Saya masih bingung nih. Kenapa? Rasanya nggak masuk akal. Wanita seperti Bu Andini kok ya mau dekat dengan saya. Kamu itu berbeda dengan pemuda-pemuda lain, Jalu. Tapi bagaimana saya menghadapi respon warga dan Ningrum? Kebahagiaan kita bukan di tangan orang lain, Jalu. Kalau kamu merasakan apa yang saya rasakan, buat apa kita dengar orang luar sana? Biasanya ono sing tuku siji, loro. Oh, ono sing minta tolong mau. Golek. Iki ono gerobak. Ono sing dodol. Gila. Wah, lumayan iki. Sik panas. Kok gila. Apa? Andini. Iya, Bu. Jangan panik ya. Sudal! Betul kowe? Ono apa iki ribut-ribut? Orang dewe toh. Malam-malam berduaan dengan yang bukan muhrimnya. Tak ya wis toh kelakuannya penari si Jeki. Kenal, Terbukti toh. Jalu. Kowe aja kurang ajar ya. Hah? Kowe jangan macam-macam karo Bu Andini ya. Mas, saya nggak ada maksud apa-apa, Mas. Jangan mentang-mentang saya janda. Kalian bisa menuduh saya seenaknya. Alah wis toh kowe iki. Kita di sini semuanya sudah tahu. Kowe kira iso selak meneh. Dongkrak kowe iki. Kalian lihat sendiri kan? Kami tidak berdua di sini. Jalu datang ke sini karena ingin menengok Ningrum yang sedang sakit. Kita nono kowe ya. Kita nono. Sepisan meneh kowe konangan karo aku. Tak gruduk kowe. Asu. Ayo, Kang. Ayo.
Saya minta maaf ya, Ning. Kedatangan saya malah mengganggu. Kamu datang sama ibuku. Tadi nggak sengaja. Ibu ketemu Jalu di jalan. Jadi kita barengan datang ke rumah. Saya harus pamit, Bu Andini. Ningrum, kamu antar Santi ke rumahnya. Tapi Bu, antar saja. San, aku belum tidur. Ini tuh iku tetap yang Reni. Nanti, San.
Kamu ada di sini. Oh ya, iso macem-macem dong. Ada apa, Mbak? Mbak Santi keseruan Pak Bambang Kiai, Pak. Kowe panggil Pak Kiai. Ya, kowe melu aku. Pak Kiai, Nyuwun tulungi Pak Santi, Pak. Iki aku, San. San. Iki aku, San. Sebenarnya Santi kenapa, Pak Kiai? Jadi begini nih, Rum. Setahu saya, Santi itu sejak kecil gampang sekali dekat dengan hal-hal goib. Dulu orang tuanya, mendiang orang tuanya, berusaha berulang kali menutup mata batinnya dan selalu gagal. Nah, tapi kali ini Barasa agak beda. Ada jin jahat yang ditugaskan untuk mengganggu Santi. Tapi Santi bisa sembuh kan, Pak Kiai? Kita ikhtiarkan bersama, ya. Dan saya juga akan mencari tahu apa sebabnya. Bu Andini, boleh aku masuk ke dalam? Ada apa, Bu? Maaf, Jalu. Aku datang ke sini malam-malam. Ada yang bisa saya bantu? Maaf kalau kamu ngerasa kurang nyaman. Tapi aku nggak tahu gimana cara menjelaskannya lagi. Aku nggak bisa membohongi perasaan aku. Aku ingin kamu. Jalu.
toh. Nah, ini sanggarnya Bu Handini. Itu Bu Handini. Bos, cantik betul, Bos. Bu Handini, tamu-tamu dari Malaysia sudah datang. Ayo, masuk, masuk. Ayo, masuk, masuk. Makasih ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah datang di sanggar saya. Saya Handini. Handini. Terima kasih atas sambutannya. Saya Amir. Dato Amir. Misi, Bu. Saya Pandi, Bu. Asistennya Datuk Amir, Bu. Silakan. Di sanggar ini saya menerapkan jadwal latihan yang jelas. Semua seniman, mereka dengan keahlian utamanya masing-masing. Kami dapat menyiapkan pentas yang Datu inginkan. Jika Datu ingin melihat, malam ini kami akan ada pentas. Cantik sangat ni, Bos. Tak payahlah, Bos. Kita pening-pening, Bos. Fikir tempat lain, Apa? Kat sini pun dah cantik, Bos. Dah cantik, Bos. Din? Gimana hasil pembicaraanmu kemarin dengan Dato Amir? Semoga deal ya, sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Tenang saja. Kok tenang saja? Memangnya kamu sudah dapat surat untuk Kanjeng Semanu? Sedang aku usahakan. Dato Amir atau siapa? Gak mudah loh, Din. Mendapatkan anak tunggal dengan ketentuan lainnya. Tergantung takdir. Nuh sewu, Bu Handini. Barusan ada yang mengabari saya kalau Mbak Santi kesurupan lagi. Ya sudah, saya ke sana. Baik, saya permisi, Bu. Ojo ganggu aku. Belanjani janjimu.
Santi biar ibu yang urus. Ibu tahu apa yang pantas dan yang terbaik buat Santi. Bu, jangan, Bu. Ini gak manusiawi, Bu. Kasihan Santi. Bu, jangan. Bu, Santi. Jangan. Ibu, tolong, Bu. Ewan mana ibumu golek tumpang, Dok? Nyuwun sewu, Kanjeng. Saya belum bisa bawa anak itu kemari. Yos, Prabowo. Yang penting kamu pastikan sebelum saatnya tiba, dia memang memenuhi syarat. Anak Lontang-Anting, bukunya Beringin Sungsang. Kamu bawa dia ke sini bersama jimat ajianmu. Nggih, Kanjeng. Yes. Simpan jimat ini. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kelak, jimat itu harus dilumuri darah persembahan. Waktumu tidak lama lagi. Matur sembah nuwun, Kanjeng. Mister, mohon maaf. Mister masih lama? Boleh tahan lama. Masih banyak laporan. Oh. Bu Handini balik ke sini. Oh, saya nggak tahu, Mister. Tapi pasti nanti Bu Handini bakal balik kok ke sini. Kalau gitu, saya izin pamit duluan ya, Mister ya? Boleh, silakan. Terima kasih, Mister. Kunci? Mister pegang aja. Nanti kalau Bu Handini datang, kasih ke Bu Handini. Saya pamit, Mister. Ya, hati-hati. Terima kasih, Mister. Hello? Assalamualaikum.
Maaf. Kok nggak seneng aku datang? Aku udah dengar semuanya. Kamu benar-benar terpikat sungguhan sama pelacur itu, kan? Siapa yang bilang? Kamu ngomong apa sih? Kamu tuh lupa ya? Siapa diri kamu sesungguhnya? Kamu masih ingat? Tugas yang aku perintahkan sebelum kamu datang ke desa itu. Ya masih sesuai rencana kok. Aku cuma pura-pura supaya Handini sama anaknya percaya. Nggak ada maksud lain. Dan kamu berharap aku percaya bahwa kamu tidak bersekongkol sama pelacur itu. Kamu ini kan laki-laki mata duitan. Mata duitan, oh. Ya aku memang butuh uang. Ibuku sakit, banyak utang. Aku tahu ibumu sakit. Tapi apa itu menjamin bahwa kamu akan setia sama aku? Kamu itu laki-laki yang hanya memilih perempuan yang menguntungkan buat kamu. Maaf, Jalu. Aku akan berpikir ulang mengenai uang yang akan aku berikan sama kamu. Gila kamu. Gila kamu. Aku udah mempertaruhkan nyawaku untuk urusanmu. Aku tahu. Kamu suruh Jarwo untuk jadi mata-mata kan? Iya kan? Oh, kamu sekarang nyalain aku. Nafik kamu. Kamu itu laki-laki yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bahkan dengan menjadi laki-laki panggilan. Tampar kamu. Lepaskan tanganmu lagi. Yang kotor itu ke tubuh aku. Ojo ganggu bocah itu. Lungo. Aku diperintah gawa bocah iki ning alamku. Resah mel-mel. Iki urusanku. Siapa sih merintah? Wakul Robi Amdikan Kama Sakit Sayatin Wa'audubika Robi Ayaduru. Terimalah. Gunakan kalau keadaan terdesak. Ini apa, Pak Kiai? Itu tombak dari peninggalan seorang Kiai Sakti. Diambil dari Gunung Tidar. Yang disebut dengan tombak Paku Tanah Jawa.
Insya Allah, kamu bisa menyelamatkan orang-orang yang telah melakukan perjanjian goib. Khususnya ibumu dan dirimu sendiri. Perjanjian goib? Ya. Ibumu melakukan perjanjian goib dengan Semanu. Coba, kamu nanti cari benda-benda klinik yang digunakan sebagai perantara pemujaan. Biasanya disimpan di tempat tersembunyi di ruang ibumu. Kenapa ibu bisa berlaku sejauh itu, Pak Kiai? Ya. Ibumu terjerumus ke sekte sesat. Semanu sebagai pimpinannya. Dia sudah lama sekali melakukan semedi di dalam sebuah gua di daerah timur. Dan dia bisa merogoh sukmu pergi kemana-mana tanpa raga. Dan ini sulit ditemukan orang lain. Itu artinya nyawa ibu juga dalam bahaya. Ya, pasti. Tumbal itu seperti dua mata pisau. Jika tidak menemukan tumbal yang serasi, maka pelaku perjanjian itu akan menjadi gantinya. Dan sekarang ini, ibu sedang mencari tumbal utamanya. Kamu ajak Santi untuk menyusul ke sana. Nuhun sewu, Pak Kiai. Saya permisi. Loh? Aduh. Kunci omah aku ketinggalan iki. Balik meneh. Mister. 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 Ini teh. Makasih. Aku tunggu di kamar ya.
Bener kan dugaan kita selama ini? Bahwa mereka berdua ini adalah pasangan mesum. Aku udah bilang sama kamu. Aku nggak tahu di mana hartanya Kusno. Jangan. Kurang ajar kau ya. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu kurang ajar sama Bu Andini. Dasar kamu perempuan sundel. Aku sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Awas ya, awas ya kalian semua ya. Sekarang kamu ngomong sendiri sama orang kamu. Ngomong. Metu, keluar. Metu. Ayo tuh, jangan, ayo. Ayo. Bener toh? Jadi selama ini dugaan kita itu bener. Tenang, hentikan semuanya. Tenang, sedulur-sedulur, tenang. Sedulur-sedulur, tenang. Ya, saya harap tenang. Jangan main hakim sendiri. Pak, main hakim sendiri piye toh? Oh, kita itu sudah lihat semuanya. Mereka itu terbukti berzina, Pak, berzina. Sekali lagi, sedulur-sedulur, saya minta tenang. Ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Saya persilahkan sekarang poros sedulur-sedulur untuk wangsul wonten griyane masing-masing. Begini, jangan asal bertindak kalau tidak ada bukti. Apalagi Anda akan melakukan kekerasan. Malu saya sebagai lurah. Monggo, silahkan pulang ke rumah masing-masing. Monggo, pulang. Monggo. Kang, tunggu dhisik. Kang. Dan kalian, silahkan pulang. Kita bicarakan di dalam. Permisi. Untung tadi ada saya, sehingga warga tidak sempat untuk. Kali ini saya masih bisa bantu. Tapi lain kali kalau terulang lagi, mohon maaf. Saya tidak bertanggung jawab atas tindakan warga nantinya yang lebih anarkis lagi. Baik, Pak. Terima kasih sekali. Mohon maaf, Bapak, ini malam-malam direpotkan. Silakan Pak, diminum lagi.
Tenang aja. Kamu itu milikku. Din, kita harus segera ke Kanjeng Semanu. Ayo. Gimana, Din? Aku akan ke sana sekarang. Meminta permohonan maaf. Saya itu sudah coba nyari kemana-mana, tapi tidak nemu. Bisa jadi, Handini ini memang tidak mendapatkan peninggalan apapun dari Pak Kusno. Urusan kita sudah selesai. Bayaran saya mana? Kamu tuh sudah gagal. Tidak ada upah buat kamu. Seharusnya dari awal, aku perintahkan orang yang lebih punya akal dari kamu. Blok. Itu mati kok. Bos. Tenang, Mas Fandi. Ya, Pak. Mas Fandi hanya memberikan kesaksian yang sewajarnya saja. Iya, Pak. Iya, Pak. Sementara itu nanti saya akan membantu mengurus proses pemakaman jenazahnya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon keikhlasannya untuk turut mengurus pemakaman jenazah sebagaimana layaknya. Untuk itu, monggo bapak-bapak silahkan bisa diberangkatkan sekarang jenazah. Iya, Pak. Malam ini hari penuh balasan. Temani aku.
Nyuwun ngapunten Kanjeng. Beri saya kesempatan. Nyuwun ngapunten Kanjeng. Saya akan melakukan dawuh yang Kanjeng minta. Tolong saya. Kowe wis nglanggar semua perjanjian. Aku sing mateni. Pengkhianat membawa orang asing ke tempat suci ini sama saja dengan mengirim nyawa sendiri untuk mati. Punten Kanjeng. Ew.